Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi arsalahu basira wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi bisirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah sahadatan u'idduha liliqa'ihi dhuhara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatil qudra. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tuqai amma ba'd. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna taqwa si'arul mu'minin wa disarul muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pertama, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat melahirkan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan yang Allah perintahkan, juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah dengan berkat curahan rahmat kasih sayang dari Allah, hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta inayah kesesuaian antara kehendak manusia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mendekat kepadanya dengan wasilah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ibadah kita hari ini, akan tetapi seluruh amal ibadah dalam kehidupan kita, semoga kesemuanya dapat dijadikan amal ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia dan istiqamah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, merupakan salah satu barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi." Tidak dikatakan sempurna iman seseorang hingga aku lebih dicintainya, kata Rasulullah, daripada kecintaan kepada anaknya, kepada keluarganya, bahkan kepada manusia seluruhnya. Jadi barometer keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sejarah bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat cinta kepada baginda Nabi, sehingga kata Abu Sufyan sebelum ia masuk Islam, dia katakan, tidak ada kecintaan yang lebih besar kepada Muhammad daripada kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad dalam kehidupannya. Ini statement yang dikeluarkan oleh Abu Sufyan terjadi ketika ada seorang tentara muslim yang tertawan oleh kaum musyrikin yang bernama Jaid ibnu Da'sina. Kemudian kata Abu Sufyan, "Wahai Jaid, engkau akan aku lepaskan dan ku kembalikan kepada keluargamu untuk kumpul bersama dengan bahagia. Tetapi dengan satu syarat ya Jaid,
kau hadirkan Muhammad akan aku penggal batang lehernya, kata Abu Sufyan sebelum ia masuk Islam. Kemudian kata Zaid ibnu Abdi Daksina, dia katakan, wahai Abu Sufyan, jangankan kau penggal leher Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena duri kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ikhlas dan tidak ridha kalau Rasulullah kakinya terkena duri di dalam kehidupannya. Sehingga keluarlah statement itu yang dikeluarkan oleh Abu Sufyan, tidak ada kecintaan kepada Muhammad yang lebih besar daripada kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka lah para sahabat yang hidup bersama-sama dengan Rasulullah. Mereka bersama-sama dengan Rasulullah dalam dakwah dan berjuang memperjuangkan Islam. Oleh karena itu pantas kecintaan mereka kepada Rasulullah asaddu hubbalillah. Mereka amat sangat cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud usai, kemudian para tentara-tentara dalam perang Uhud yang selamat tidak menjadi syuhada di medan perang Uhud, kemudian perang ke tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atas kekalahan dalam perang Uhud, pasukan Islam pulang ke kampung halamannya. Ada seorang ibu-ibu Ansar dari Bani Dinar. Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang selamat dalam perang Uhud. Dia katakan, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian sahabat mengkhabarkan kepadanya bahwa ayahnya telah meninggal dunia gugur sebagai syuhada di perang Uhud. Kemudian suaminya pun dikabarkan telah gugur sebagai syuhada di medan Uhud. Bahkan kakak laki-lakinya pun gugur dalam perang Uhud sebagai syuhada. Tapi yang keluar dari mulut perempuan Ansar ini dari Bani Dinar, dia katakan, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian sahabat mengatakan, lihatlah Rasulullah telah selamat di hadapan kamu. Apa yang dia katakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kalau Rasulullah diselamatkan dalam kehidupannya, tidak ada musibah yang lebih berat dalam kehidupanku kalau Rasulullah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suaminya meninggal dunia itu musibah kecil dalam kehidupannya. Ayahnya meninggal dunia musibah kecil dalam kehidupannya. Bahkan kakak laki-lakinya pun meninggal dunia. Ini merupakan musibah kecil dalam kehidupannya kalau Rasulullah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah harus jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit umat Islam akhir zaman yang mengatakan cinta kepada Rasulullah hanya sekedar pemanis bibir dan hiasan kata-kata, tapi tidak ada bukti dalam kehidupan nyata bahwa dia benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Rasulullah belum pernah, mendengar merdunya suara Rasulullah belum pernah, bersentuhan kulit kita dengan kulit Rasulullah belum pernah. Pernahkah di hati kita ada kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat wajah Rasulullah yang namanya selalu disebut ketika azan dikumandangkan? Pernahkah kita ingin melihat wajah Rasulullah yang namanya disebut ketika tasyahud, ketika kita salat, yang kita menyebut nama Rasulullah ketika kita berdoa kepada Allah, bahkan doa kita bergantung di arsy Allah tanpa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah terdetik dalam hati kita bahwa kita rindu ingin bersama-sama dengan Rasulullah? Kita rindu ingin mendengar suara Rasulullah, bahkan kita rindu ingin bersentuhan kulit kita dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya, kata baginda Nabi, sekaranglah wahai sahabatku, falyakum falyaktasamini qablal qisasi yaumal qiyamah. Kalau aku melakukan salah dalam kehidupanku, kata Rasulullah, silahkan kalian berdiri kemudian lakukan kisos kepadaku, kata Rasulullah.
falyaqtasu minni qablal qisasi yaumal qiyamah, sebelum aku dikisos nanti oleh Allah di yaumil qiyamah. Satu kali Rasulullah sampaikan ini, sahabat diam. Kemudian kedua kali dan ketiga kali berdirilah seorang sahabat bernama Akasah bin Muhsin. Kata Akasah bin Muhsin, ya Rasulullah, dulu ketika saat perang, apakah engkau sengaja atau tidak disengaja cambukmu mengenai punggungku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sekaranglah saatnya aku ingin melakukan qisas kepadamu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah maju ke depan. Kata Abu Bakar, biarlah aku yang menggantikan qisas Rasulullah. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib pun maju ke depan. Dia katakan, akulah yang menggantikan qisas Rasulullah. Mana mungkin aku tega membiarkan Rasulullah kau cambuk dalam kehidupannya di depan para jamaahnya. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain pun maju ingin menggantikan qisas Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Biarlah aku yang akan melakukan qisas ini, sebab nanti di akhirat tidak akan dapat menggantikanku kalau aku diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Akasah bin Muhsin, ya Rasulullah, ketika cambuk telah berada di tangannya, kata Akasah bin Muhsin, dulu ketika aku terkena cambukmu, aku tidak mengenakan pakaian seketik pun ya Rasulullah, pakaian sehelai pun ya Rasulullah. Maka saat ini pun aku menginginkan kau aku cambuk tanpa sehelai kain pun ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membuka gamisnya di atas punggungnya. Ketika telah terlihat punggung Rasulullah yang begitu putih dan indah, Akasah bin Muhsin memeluk sejadi-jadinya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia katakan, ya Rasulullah, mana mungkin aku tega mencambuk tubuhmu ini ya Rasulullah. Aku lakukan ini hanya untuk bersentuhan kulitnya dengan kulitku ya Rasulullah. Dan aku yakin ketika kulitku bersentuhan dengan kulitmu, Allah akan selamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kecintaan para sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika tidak melihat wajah Rasulullah, satu hari tidak melihat wajah Rasulullah, sudah gundah rasa hati sahabat-sahabat Rasulullah. Pernah seorang sahabat, ada dua yang membantu Rasulullah dalam kehidupannya, yang bernama pertama Anas bin Malik, yang kedua adalah Sauban bin Munabah. Pada satu hari Sauban bin Munabah ditinggalkan oleh Rasulullah, pergi berdakwah berhari-hari. Sauban dikenal dengan wajah yang amat sangat tampan, kemudian badannya pun gagah. Satu hari ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian ketika Rasulullah pulang dakwah, melihat Sauban mukanya pucat pasi dan badannya pun menjadi kurus. Rasulullah bertanya pada Sauban bin Munabah, wahai Sauban, gerangan sakit apa yang kau derita sehingga mukamu pucat pasi dan badanmu kurus? Kata Sauban bin Munabah, ya Rasulullah, aku tidak sakit ya Rasulullah. Ini diakibatkan oleh gundah hatiku tidak melihat wajahmu. Jangankan berhari-hari ya Rasulullah, satu hari aku tidak melihat wajahmu, sudah gundah rasa hatiku ya Rasulullah. Dan aku pun nanti khawatir ketika di akhirat, kalaupun aku dimasukkan ke dalam surgamu, aku khawatir tidak bersamakan denganmu ya Rasulullah, karena surgamu jauh lebih mulia dan lebih tinggi daripada surgaku, kata Sauban bin Munabah. Kemudian Rasulullah memberitakan kabar gembira khusus kepada Sauban bin Munabah dan kepada kita umat Islam semuanya. Kata Rasulullah sambil membacakan firman Allah, surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman dari mulut Rasulullah dikeluarkan untuk Sauban bin Munabah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya, nanti dibersamakan oleh Allah dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Merekalah para nabi, para rasul, para suhada, para pecinta kebenaran dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu sahabat-sahabat Rasulullah amat sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu inilah menjadi teladan dalam kehidupan kita, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah. Bahkan para sahabat Nabi dia korbankan demi cintanya kepada Rasulullah, tidak hanya hartanya, tidak hanya waktu dan tenaganya, akan tetapi jiwa dan raganya dia persembahkan untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan pada hati kita, pernahkah kita rindu kepada Rasulullah? Pernahkah kita ingin bertemu dengan Rasulullah? Pernahkah terdetik dalam hati dan benak kita ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terkadang kita baca salawat hanya di tempat-tempat yang wajib saja. Salat kita baca salawat, azan dikumandangkan kita menyebut nama Rasulullah, tapi lepas dari itu lisan kita kering dari membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti di akhirat ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi saksi, menjadi umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditakdirkan oleh Allah di akhirat kita dapat bertemu dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, mendengar suara Rasulullah, bahkan bersentuhan kulit kita dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'idin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Amma ba'd fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabihi qadima wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi sahibil wajhil anwar warḍahum an kulli sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina arda'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'ijal islam wal muslimin wa asrih jami' auladil muslimin wa ahlikil kafartal mubadiatil musyrikin wa damir a'daka a'da'ad din wa adibakil matika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum waskuru ala ni'ami fadli utikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.